Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2020 berjudul Kewajiban Jemaat. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru atas tuntunan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu pagi ini. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan, akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kata Kristus, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini Kristus tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghakimi orang lain. Dalam khotbah di gunung, ia melarang hal ini. Itulah hak Allah. Tetapi ke atas jemaat dalam kuasanya yang terorganisasi, ia memberikan suatu tanggung jawab untuk anggota-anggotanya. Terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa, jemaat mempunyai suatu kewajiban untuk mengamarkan, untuk memberi petunjuk, dan kalau dapat untuk memulihkan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah, kata Tuhan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Bereskanlah kesalahan dengan setia, berikanlah amaran kepada setiap jiwa yang ada dalam bahaya. Jangan biarkan seorang pun menipu diri sendiri. Sebutkanlah dosa dengan terus terang. Nyatakanlah apa yang telah dikatakan Allah tentang berdusta, melanggar sabat, mencuri, menyembah berhala, dan setiap kejahatan yang lain. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Jika mereka terus-menerus dalam dosa, maka hukuman yang sudah kau nyatakan dari sabda Allah diucapkan ke atas mereka dalam sorga. Dalam memilih untuk berdosa, mereka menyangkal Kristus. Jemaat harus menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan perbuatan mereka. Kalau tidak, ia sendiri tidak menghormati Tuhannya. Ia harus mengatakan tentang dosa, apa yang dikatakan Allah tentang itu. Ia harus memperlakukannya sebagaimana petunjuk Allah, dan tindakannya dikuatkan dalam sorga. Ia yang menghinakan kekuasaan jemaat, menghinakan kekuasaan Kristus sendiri. Tetapi gambaran itu mempunyai segi yang lebih cerah. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Biarlah ingatan ini dipelihara dalam keadaan paling tinggi. Dalam pekerjaan bagi yang bersalah, biarlah setiap mata ditujukan kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah pertobatan orang berdosa diterima oleh jemaat dengan hati yang penuh perasaan terima kasih. Biarlah orang yang bertobat itu dituntun keluar dari kegelapan, kurang percaya, ke dalam terang iman dan kebenaran. Biarlah tangannya yang gemetar ditaruh pada tangan Yesus yang penuh kasih sayang. Pengampunan seperti itu disahkan dalam sorga. Diambil dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 458-459. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini
kami mendapatkan berkat firman-Mu sehubungan dengan kewajiban jemaat. Ajarlah kami Bapa, melalui tuntunan Roh Kudus, kami boleh mengampuni satu dengan yang lain. Kami boleh mengampuni mereka yang melakukan kesalahan. Terlebih di tengah-tengah jemaat, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik untuk tidak menghakimi satu dengan yang lain. Dan biarlah oleh tuntunan sorga, kami boleh mendapatkan satu pertobatan, sehingga di dalam jemaat kami memiliki persatuan, kesatuan untuk menjalankan misi Kristus di atas dunia ini. Bapa di sorga, ketika kami akan akan segala aktivitas hari ini, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berkati kami masing-masing secara pribadi, keluarga, rumah tangga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Biarlah kami dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.